Om. Ya, puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di ibadah PD Heset pada malam hari ini oleh karena kasih dan kemurahannya. Kita segera akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa pembukaan. Saya mohon dengan hormat Ma Hilda bisa memimpin kita dalam doa untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Ya. Mari kita sama-sama satukan hati kita, pikiran kita kuduskan karena kita mau menyanjung, menyembah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kalau sampai pada malam hari ini kami boleh berada seperti kami berada, semuanya karena kasih karunia, anugerah, rahmat, berkat-Mu buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terlebih buat PD Keset ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dengan kasih karunia anugerah Engkau. Dan Engkau telah sediakan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih Bapa untuk melayani pekerjaan Engkau yang Maha Kudus, melayani kami Tuhan, domba-domba Engkau di PD Keset ini. Kami yakin Bapa, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, dan Engkau mau mengurapi hamba-Mu yang oh Tuhan, yang memimpin dalam pujian penyembahan Bapa, haleluya, dengan pengurapan tanpa batas Bapa, mengalir dan mengalir urapan dari sorga, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah nyata. Setiap hati boleh terjamah dengan urapan-Mu Bapa, yang sakit boleh disembuhkan, sakit jasmani rohani Tuhan, yang dalam keadaan susah Engkau beri penghiburan Bapa, yang keadaan lemah Engkau kuatkan Bapa, yang suam-suam kuku Engkau bangunkan kembali dengan api Roh Kudus Engkau Bapa, yang kudus lebih dikuduskan Bapa. Terima kasih yang dalam persoalan Engkau buka jalan keluar, ya lama sangka lama turia. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati para pengurus PD Keset ini Bapa. Oh haleluya, terima kasih, berkati berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Engkau Bapa kepada kami semua. Engkau urapi spesial Bapa, haleluya, dengan pengurapannya dari atas kalamaturiya laya sangka, dan firman-Mu adalah Allah sendiri yang memberikan jawaban dalam setiap masalah kami, terlebih memberi berkat yang limpah pada malam hari ini. Kami boleh berubah Bapa, makin hari makin meningkat serupa dengan Engkau, menjelang kedatangan Engkau yang telah di ambang pintu ini. Satukan kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa syukur permohonan kami ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang kekal, Raja kekekalan. Terima kasih Bapak Yesus, Roh Kudus, pimpin dari awal sampai pada akhir. Haleluya. Yang percaya sebagai katakan amin. Amin. Terima kasih Oma Hilda. Sama-sama. Selanjutnya saya minta Bu Mita untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Silakan Bu Mita. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Oh, jalan-Mu tak terselami. Ya Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Thank you Tuhan Yesus. Tiada terduga kasih-Mu. Yes. Heran dan besar bagiku.
muliakan Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami, jalan-jalanmu ajaib Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Yes, thank you Tuhan Yesus. Tiada terduga kasih-Mu. Kasih-Mu heran Tuhan, besar Tuhan, heran dan besar bagiku. Thank you Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Yes, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingat kebaikannya, katakan penyertaan-Mu sempurna. Yes, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang setia tinggal di dalam kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Jalan-jalan-Mu ajaib, jalan-jalan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu melebihi dari segalanya. Terima kasih Bapa, bahkan dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Oh, haleluya. Cukuplah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, we give you thanks. Oh, ya na 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 mashe ya na na mo. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah Tuhan. Selamanya kami mau mengabdi pada nama Tuhan Yesus, karena hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kami, yang setia menemani hidup kami. You are here, moving in our midst. Yes, I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, oh, I worship You. You are here,
light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say waymaker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Itulah Allah yang kami sembah. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Woo! Sama-sama katakan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Itulah Tuhan yang kami sembah, yang membuka jalan bagi kami. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang menyertai hidup kami.
Allah yang pernah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib. Allah yang pernah membelah lautan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Thank you Tuhan, selamanya kami akan terus berkata God is good, God is great. Apapun yang Tuhan putuskan, apapun yang Tuhan lakukan, God is good, God is great. Kami mau menari, melompat, bersorak bagi nama yang dahsyat, nama yang menyelamatkan hidup kami dan yang berkenan tinggal di dalam kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju bersama-sama saya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari umat Tuhan bersyukur. Apapun yang kau alami bersyukur. God is good, God is great. Hey, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Yes, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, yes, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, yes, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selamanya. Saya serahkan pada hostnya. Silakan Pak Anton. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bu Mita. Kita sudah bisa memuji, memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Saya sekarang ditemani juga oleh Bu Wahyu untuk menjadi host malam hari ini. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali akan diberkati oleh salah satu kesaksian
beliau jauh-jauh datang dari Jakarta untuk bisa membawakan kesaksiannya buat kita di sini ya. Dengan hormat saya persilakan Bapak Christopher untuk bisa memberikan kesaksiannya buat kita semua di sini. Silakan Pak Christopher. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Gimana suaranya, bisa didengar? Kurang keras dikit, Pak. Kurang Oke, kencang. ya. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin saya agak sedikit gugup ya, mungkin karena jarang bersaksi. Padahal Tuhan begitu baik ya. Setiap hembusan napas kita harusnya kita mampu bersaksi untuk kemuliaan namanya. Karena tanpa Ia mungkin saya nggak bisa berada di sini. sedikit memperkenalkan diri. Saya Christopher Tupitu, berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan lahir besar di dalam lingkungan keluarga tentara ya. Saya lahir di Mataram, Lombok. Mama saya kebetulan dari Bima, NTB. Karena bapak dulu tugas pertama di Bima. Singkat cerita, setelah penugasan ke Timur-Timur, bapak saya pindah ke Lombok. Terus bapak tugas yang ketiga, keempat ke Timur-Timur, dan kita diboyong ke sana. Jadi bapak sempat jadi tentara organik di Timur-Timur sebelum Timur-Timur merdeka. Tahun 97 bapak saya pensiun. Bapak saya pensiun baru menempati rumah pribadi ya. Selama 2 tahun Timur-Timur keburu lepas. Jadi kita eksodus ke Kupang, ibaratnya balik ke kampung. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, yang paling bontot. Jadi mungkin pada saat itu saya masih berusia 13 tahun ya, baru kelas 1 SMP. Jadi belum begitu mengetahui bagaimana susahnya orang tua, beratnya ibaratnya meninggalkan seluruh mungkin harta pendapatan kan orang keuangan yang berat ya, kita keluarga sederhana, bapak cuma pensiunan tentara, mama saya PNS guru, terus tiba-tiba harus meninggalkan rumah kediaman kami, jadi eksodus ke Kupang. Mungkin dengan pakaian seadanya dan surat-surat akte lahir, ijazah dan lain-lain lah, kembali ke Kupang, ibaratnya kembali dari nol. Singkat cerita, puji Tuhannya pada saat pindah ke Kupang, kakak-kakak saya yang 2 sudah bisa meringankan beban orang tua. Kakak yang pertama bisa gantiin bapak jadi tentara, yang kedua ikuti jejak mama, jadi jejak ibu saya jadi PNS. Orang tua mungkin berekspektasi besar kepada saya, wah mudah-mudahan anak saya yang bungsu ini bisa lebih baik dari kakak-kakaknya. Tapi perjalanan hidup orang beda-beda ya. Saking besarnya ekspektasi orang tua ke saya, itulah kadang-kala manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Saya anak yang baik di keluarga, nggak aneh-aneh. Tapi singkat cerita setelah tamat SMA, kita di daerah nih kebanyakan pikirannya cuma kalau nggak jadi PNS, ya pasti PNS. Ibaratnya kepingin jadi PNS aja gitu. Karena mungkin beda dengan di Jawa, banyak lapangan kerja, banyak bidang usaha lain. Tapi kalau kita di daerah kebanyakan, wah kepingin jadi PNS itu aja. Karena memang hidup besar di lingkungan seperti itu. Tamat SMA saya kebetulan nilai lumayan bagus. Saya daftar STPDN, ternyata gagal. Di situ titik balik dari kehidupan saya. Saya mulai patah arang. Jadi saya sempat kabur ke Jakarta.
kebetulan kakak saya yang pertama dinas di Jakarta, kakak yang kedua juga kebetulan di Rumah Sakit Fatmawati, yang cewek. Kita 3 bersaudara, cowok yang pertama, yang kedua cewek, saya yang ketiga. Jadi mereka di Jakarta, saya ke Jakarta, lari ke Jakarta. Tapi pertama mungkin nggak sama mereka, tapi dicari sama keluarga, ketemu. Di Jakarta saya sempat ya dibilang kayak kambing lepas kandang lah. Kita di kampung nggak tahu apa-apa. Di Jakarta lihat apa gemerlapnya seperti apa, ditambah lagi dalam komunitas yang salah, ya. Tapi puji Tuhan nggak berlangsung lama. Kakak saya jemput, bapak saya pun dari Kupang jauh-jauh ke Jakarta jemput saya, balik ke Kupang kuliah. Saya bilang, enggak, saya nggak mau kuliah di Kupang, saya mau kuliah di Jogja. Tapi karena di lingkungan kami, kebetulan ya teman-teman atau saudara saya yang kuliah di Jogja, banyak yang nggak lulus. Maksudnya yang lulus banyak, tapi lebih banyak yang nggak lulus. Jadi nggak bawa ijazah, tapi bawa ijabsah. Plus anak. Jadi kuliah nggak kelar, karena apa? Karena pergaulan ya. Jadi saya bertekad, ya udah saya kuliah di Kupang ikut orang tua. Balik ke Kupang kuliah, singkat cerita selesai kuliah, saya ngelamar beberapa kali di PNS, nggak lulus lah, nggak lolos. Itu juga menjadi buat saya tambah agak sedikit down. Ya udah saya kabur lagi ke Jakarta. Tapi bukan kabur sih, saya minta restu orang tua. Saya sudah ibaratnya orang tua udah sekolahkan saya dari SD sampai kuliah. Tolong kasih kepercayaan saya ingin ingin mengadu nasib lah di Jakarta. Nggak lama di Jakarta, kebetulan kakak saya yang ini, yang perempuan ini kan suaminya orang Papua, tentara juga, dan saudaranya ada yang kerja di Freeport. Saya kerjalah di Freeport selama 4 tahun. Terus menikah, sebelum kerja menikah dulu. Menikah, punya anak. Ini orang bilang mungkin pengalaman paling pahit dalam hidup saya. Soalnya anak pertama saya meninggal. Itu saya down-nya lebih parah lagi tuh. Lebih kacau lagi. Jadi, udah nggak konsen lagi. Udah, pokoknya dalam titik paling rendah dalam hidup, yaitu kehilangan anak saya yang pertama itu. Udah kerja nggak fokus, jadi ya sering mabuk, minum segala macam. Tapi saya, puji Tuhannya, setiap saya jatuh pasti Tuhan itu baik. Ada satu momen titik balik di mana saya bisa mulai bangkit lagi. Dulu di Freeport itu ada namanya Camp Pria Sejati ya kalau nggak salah. Camp Pria Sejati. Jadi di situ kita diberikan semacam bimbingan secara rohani bagaimana menjadi seorang lelaki Kristen yang bisa menjadi andalan keluarga turut dengan firman Tuhan. Di situ kan ada beberapa kalau nggak salah ada beberapa poin kenapa orang Israel itu lama sekali sampai ke tanah perjanjian. Salah satunya mungkin pertama dia ini bersungut-sungut, menyembah berhala, berzina. 3 poin ini yang menjadi kayak semacam tamparan buat saya. Kalau kita terus bergelut di 3 ini, bersungut-sungut, berhala, berzina, apapun yang kita usahakan nggak akan berhasil. Jadi di situ saya mulai bangkit lagi, terus berjalannya waktu, saya dihadapkan oleh satu pilihan yang berat, di mana keluarga dari saya sangat berharap saya bisa di sana. Kebetulan kakak yang di sana, saudara kakak ipar kan mau pensiun. Beliau berharap saya bisa ibaratnya nerusin beliau di sana. Tapi saya banyak pertimbangan, saya lihat, ini kalau jauh-jauh terus ini agak susah. Jadi saya ambil satu keputusan, saya resign, saya mencoba untuk dekat sama istri di Jakarta. Kebetulan istri saya orang Jakarta, dan juga melalui semacam pergumulan yang berat,
Tapi karena didukung oleh istri, dia bilang kalau bisa ya dekat-dekat aja. Karena waktu di Papua mungkin waktu bersama keluarganya kurang. Dan di situ juga karena kita ibaratnya masih muda, takutnya saya banyak takutnya salah arah lagi. Jadi saya memutuskan untuk balik ke Jakarta, dekat sama istri, mulai awal hidup, mulai lagi bekerja. Puji Tuhan, kami diberkati oleh 2 anak yang luar biasa. Yang kedua, 2 anak ini Jonathan Ezra Tupitu sama Jordan Matthew Tupitu. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saya punya kehancuran hati dulu kehilangan anak saya yang pertama, diganti oleh Tuhan dengan 2 anak laki-laki yang luar biasa. Karena dari 3 bersaudara, kami orang timur kan bawa marga. Kakak saya yang pertama anaknya cewek semua, tapi puji Tuhan terakhir ada cowok. Jadi maksudnya yang meneruskan marga ini kan orang tua berharap kalau bisa ada anak laki-laki yang bisa meneruskan marga kami begitu. Ya, puji Tuhan sekarang saya lagi bergabung di salah satu perusahaan BUMN untuk di bidang konstruksi transmisi. Ada rekan saya atau orang tua saya lah, boleh saya bilang, Bapak Gunawan, kemarin beliau juga yang mengundang saya ke sini untuk bisa bergabung di Persekutuan Doa Heset. Saya minta dukungan doanya, bukan mudah-mudahan ya, intinya kalau kita terus kuat berdiri bersama Tuhan Yesus, segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya minta doanya dari Bapak Ibu sekalian, saudara seiman, mudah-mudahan Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus berkomitmen memikul salib, mengikuti Dia. Terima kasih, itu aja kesaksian dari saya. Mohon maaf karena mungkin nggak ada yang wow atau gimana ya, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Shalom, selamat malam, terima kasih. Puji Tuhan Pak Christopher. Kesaksiannya saya percaya sangat memberkati kehidupan kita semua di sini. Seperti tadi pujian kita sudah nyanyi di awal, seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita harus yakin dan percaya rencana Tuhan itu sesungguhnya indah dan terbaik buat kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, saat ini kita seperti biasa, kita akan foto bersama dulu ya, Bu Wahyu ya. Oke. Oke, saya minta tolong Pak Edi ya. Boleh. Jadi mohon itu teman-teman nyalain ya kameranya semua ya. Ini ada 3 slide, jadi mohon nahan senyumnya ya. Kameranya tolong dinyalakan. Ini lembar pertama ya, halaman pertama. Oke, yang kedua. Oke, tahan. Ini yang ketiga. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita ada kuis. Nah, kuis lagi nih Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita juga bisa ingat-ingat kisah-kisah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang kita pernah baca gitu ya. Sekalian kita refresh dulu. Oke. Seperti biasa caranya nanti Bapak Ibu raise hand dulu, sambilnya kameranya juga dinyalakan, kemudian baru kami persilakan menjawab, terus baru Bapak Ibu jawab gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaannya cukup mudah sebenarnya, tentang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, petunjuk pertama tentang murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah murid Tuhan Yesus yang paling tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, oke, ini yang presiden di sini saya lihat Pak Ishak Antoni, betul ya? Betul. Ya, ini Pak Ishak Antoni. Silakan Pak Ishak, boleh dinyalakan kameranya? Ya.
Petrus, Pak. Ya, Petrus, Pak. Petrus. ini yang raise hand di sini Pak Ishak Anton. Oh, sorry. Bapak jawab Petrus. Oh, salah Pak, salah. Ya, berikutnya tadi yang raise hand yang kedua Bapak Christopher. Oh, yang baru bersaksi. Silakan Pak Christopher. Ya Pak, Thomas. Oke, jawabannya betul. Thomas jawabannya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Stevi juga tadi yang sudah raise hand. Tapi Pak Christopher sudah jawab dulu. Jadi mungkin minggu depan Bapak Ibu kita masih ada untuk refresh mengenai tokoh-tokoh Alkitab ya. Kita ketemu minggu depan kita masih ada. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan profil mengenai Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, ini profil beliau. Pastor Stephen Pandirmanurung MTH. Beliau dikaruniai istri, seorang istri dan 2 orang putri yang cantik-cantik. Beliau ini adalah gembala sidang di GPT Healing Insight yang bertempat di Sedati, Sidoarjo. Beliau ini juga sebagai ketua 2 pengurus Majelis Pusat Sinode dari Gereja Pantekosta Tabernakel. Dan juga beliau dipercaya menjadi salah satu pengurus juga di PGPI Jawa Timur, Bapak Ibu. Dan sampai saat ini masih aktif sebagai dosen tetap di STT Tabernakel Indonesia, Surabaya. Ya, baik seperti itu Bapak Ibu, profil dari pastor yang akan melayani kita pada malam hari ini. Oke, nanti saya mohon untuk Ibu Mita menaikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Mita. Mari kita sambut firman Tuhan, satu pujian, ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, ya Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku ajaib,
Bapakku ajaib, yes. Bapakku ajaib, segala rancanganmu, yes. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya kembalikan kepada host, silakan host. Ya, saya mohon Bu Wahyu untuk memimpin kita dalam doa sebelum firman. Silakan Bu Wahyu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas malam hari ini kami sudah berkumpul. Biarlah malam hari ini Tuhan kami berkumpul di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Buka hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau gemburkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur. Setiap firman yang masuk dalam hati kami Tuhan menjadi berkat buat kami pribadi, keluarga kami, dan juga untuk membawa jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, urapi pastor Tuhan yang membawakan firman malam hari ini. Untuk Tuhan Pastor Stephen, Tuhan urapi dengan urapan yang dari surgawi-Mu. Biarlah Tuhan Kau buka hatinya, Kau buka jiwa rohnya Tuhan, sehingga memberikan makanan rohani buat kami, makanan yang Kau turunkan dari surga-Mu buat kami. Kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, bahwa benih yang Kau taburkan ini melalui pastor tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami tengking juga kuasa iblis roh jahat yang mengganggu, Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja malam ini, dari awal sampai akhir kami siap Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari silakan Pastor Stephen. Baik, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Terima kasih sudah membawa kita dalam penyembahan. Terima kasih juga untuk kesaksian yang sudah memberkati kita. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Allah, bagaimana memahami cara kerja dari Tuhan. Ya, memahami cara kerja Tuhan, coba kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, tapi kita baca sampai ayat 5 terlebih dahulu. Kisah Rasul pasal 12, ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat
bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Memahami cara kerja Tuhan. Kalau kita membaca sepintas dari ayat-ayat yang barusan kita baca ini, kok tidak terlihat ya. Kok cara kerjanya Allah kok kayak gini begitu ya. Tapi coba kita akan pelan-pelan, nanti saya akan coba share beberapa poin-poin yang penting yang bisa kita perhatikan dalam ayat-ayat yang barusan kita baca ini. Saya tidak 1-2 kali, ya, tidak 1-2 kali melihat mobil ya, mobil itu tertukar ya. Harusnya dia ngisi bensin. Cara kerjanya mesin ini adalah mobil dengan bahan bakar bensin tapi diisi dengan solar. Saya tidak bercerita tentang putri yang tertukar ini ya. Kalau putri yang tertukar kan tidak ada ruginya. Orang nonton malah bayar. Tapi kalau begini, nah berbahaya. Mobilnya mobil diesel, tetapi diisi dengan premium atau Pertamax. Ini berbahaya. Kerugian yang sangat besar yang tadi saya sudah katakan 1, 2, 3 kali pengalaman melihat kendaraan ini diisi dengan solar padahal bensin. Kerugian besar sekali. Nah, ketika saya periksa ternyata yang bersangkutan ini minjem ya. Minjam kendaraan itu sehingga rasa kepemilikan atau bisa juga karena tidak tahu atau tidak mau tahu karena memang bukan kendaraannya dia ya. Dia tidak mau tahu cara kerjanya. Dia tidak mau peduli cara kerja dari mobil ini sehingga begitu singgah di pom bensin asal isi saja gitu. Sehingga terjadi kerugian yang sangat besar. Nah, kita tidak menyadari sebagai orang Kristen, ternyata kita juga sering melakukan hal yang sama. Katanya kita pengikut Kristus, tapi kita tidak tahu cara kerjanya Allah itu. Katanya kita orang Kristen, tapi kita tidak tahu cara kerjanya Tuhan. Yang selalu kita pahami tentang Tuhan, ya selalu, ya puji Tuhan, kita nanti akan akan sukses saja terus. Pokoknya jadi orang Kristen itu berhasil terus. Sukses terus. Saya kira ada yang keliru. Saya kira kita tidak membaca manual book-nya dengan baik. Saya kira kita tidak melihat kinerja atau cara dari Allah itu kita tidak paham. Nah, maka pada malam hari ini, Pak Pendeta, bagaimana tuh cara kerja Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 yang barusan kita baca? Saya ringkaskan dengan 2 topik saja, saudara. Yang pertama, ternyata Allah kita itu, dia tetap bekerja loh. Meskipun seringkali dianggap orang membisu. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, saya ulangi. Allah kita itu Allah yang tetap bekerja. Dia tidak pernah rehat. Dia tidak pernah absen dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dan setiap waktu. Ini harus kita tanam di dalam pikiran kita. Ayat-ayat yang barusan kita baca tadi itu loh memang sepertinya Allah membisu. Yakobus dipenggal kepalanya. Petrus ditangkap dan dipenjara. Di mananya Pak Pendeta Tuhannya bekerja? Seorang sutradara kondang yang bernama Martin Scorsese. Kalau saudara sempat menonton film ini mendapat Academy Award ya. Mendapat penghargaan yang cukup bergengsi. Film ini menceritakan tentang
kisah seorang pastor atau ya imam Yesuit, imam dari imam Katolik dari Portugal yang menuju ke Jepang. Dia seorang misionaris. Nah, sehingga ketika seniornya mereka ini, para pendeta-pendeta yang muda ini, para pastor-pastor muda ini, mereka tidak tahu kabarnya gitu. Tidak tahu kabarnya kok tidak pulang-pulang dari Jepang begitu. Akhirnya dua anak muda ini, dua pendeta yang masih muda ini mengambil keputusan untuk mereka pergi juga ikut ke Jepang. Dari Portugal berangkat ke Jepang, meninggalkan pelayanan mereka, asrama mereka, lalu rindu untuk mencari seniornya. Ketika mereka sampai di Jepang, betapa kagetnya mereka karena mereka menemukan gurunya ini, menemukan seniornya ini, ternyata sudah menyangkal Yesus Kristus. Ternyata dia sudah menginjak-injak salib. Karena dipaksa oleh pemerintahan Jepang di sana, dia harus dianiaya, akan dianiaya kalau tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan harus menunjukkan buktinya dengan menginjak gambar salib. Dan pada waktu itu gurunya menginjaknya. Silence. Judul dari film ini Silence. Membisu. Terdiam. Misionaris ini, hamba Tuhan ini, di tempat yang begitu keras sekali menentang kekristenan, ketika dia berteriak kepada Tuhan, kepada siapapun, sepertinya tidak ada yang menjawab. Termasuk nanti dua orang muridnya ini, akhirnya juga dipaksa untuk menginjak-injak salib, menyangkal imannya, sampai akhirnya mereka tidak ada pilihan. Tetapi yang paling mengharukan dari akhir dari film ini adalah ternyata di dalam keheningan, di dalam kesunyian, ketika mereka akan meninggal, mereka tetap memeluk salib. Nah, kisah semacam ini sebenarnya tidak langka, tidak jarang kita temui bahkan di era sekarang ini. Banyak orang-orang Kristen yang masih mengaku Kristen, apalagi di tengah-tengah krisis yang barusan saja kita masih sedang lewati ini. Kita sering bertanya, di mana itu Tuhan? Kita dipaksa oleh keadaan untuk menganut satu pandangan deisme. Pandangan deisme itu adalah, ya Tuhan itu ada, tetapi dia sudah membiarkan kita. Tuhan itu memang menciptakan kita, tetapi dia sudah tidak merawat kita, dia sudah tidak peduli dengan kita. Inilah yang dikatakan oleh Habakuk. Inilah juga yang dikatakan oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir. Tidak ada Tuhan. Nothing. Tidak ada Tuhan. Saudara, kita tidak sadar. Kita masih orang Kristen, tetapi sebenarnya kita sudah ateis. Sebenarnya kita sudah tidak menganggap ada Tuhan. Karena apa? Keadaan ternyata telah memaksa kita. Keadaan ternyata telah memaksa kita untuk mengatakan bahwa Allah itu sudah mati. Bahwa Allah itu tidak ada. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat kita membaca begitu mengerikan. Yakobus ditangkap, lalu kepalanya dipenggal, lalu kemudian diikuti dengan Petrus yang ditangkap. Sepertinya Allah membisu, sepertinya Allah diam. Tetapi saudara, sesungguhnya Allah tidak diam. Amin saudara. Allah tidak diam. Allah tetap bekerja meskipun bagi kita sangat memilukan. Keadaan itu sangat-sangat menyulitkan bagi kita. Dia bekerja. Loh, kok Pak Pendeta bisa mengatakan demikian? Saudara perhatikan. Pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang keempat, itu kondisinya sangat-sangat bertubi-tubi
keadaan yang sangat-sangat menyulitkan, tetapi kita harus melihat bahwa Allah tetap bekerja di sana. Yang pertama, kok Pak Stefan bisa mengatakan Allah tetap bekerja, Allah tidak membisu. Saya ingin membawa cara berpikir kita kepada cara berpikirnya Allah. Mengapa kita mengatakan kok Yakobus tidak ditolong? Kok Yakobus harus mati sebagai seorang martir? Pertanyaan itu bisa muncul dalam pikiran kita. Mengapa tidak ditolong? Di mana Tuhan? Saudara harus perhatikan. Ketika dalam pikiran kita semakin banyak para rasul, semakin banyak waktu itu hamba Tuhan yang melayani, menurut kita semakin efektif pelayanan. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak. Tuhan mau Yakobus dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau darahnya Yakobus ini yang akan menjadi benih untuk perkembangan Injil, untuk pertumbuhan Injil. Bagi kita memang sangat memilukan. Apalagi seringkali kita hubungkan cara matinya orang. Saya masih seringkali mendengarkan ya kematian orang Kristen selalu dihubung-hubungkan. Oh, bagus ya meninggalnya tersenyum dia. Oh, meninggalnya bagus loh waktu dia berdoa. Nah, selalu kita hubungkan dengan cara meninggal. Wah, kalau demikian berarti para rasul tidak bagus dong. Karena ada yang dipenggal, ada yang digergaji, ada yang dimakan binatang buas, dan sebagainya. Itulah cara berpikir kita. Tetapi ternyata ketika Yakobus dipenggal, Tuhan sedang berkata, tidak tertulis tetapi tersirat. Dia sedang memulai. Ternyata Yakobuslah martir yang pertama dari sisi para rasul. Stefanus sudah pernah meninggal di Rajam Batu, tetapi Yakobus inilah rasul yang pertama kali menjadi benih yang menciptakan ketekunan nanti, yang menciptakan keberanian, yang menciptakan rasa fight gitu bagi gereja mula-mula untuk berjuang memberitakan Injil. Saya memperhatikan sejarah. Sejarah perjalanan Israel 1, sejarah perjalanan gereja 2, termasuk sejarah perjalanan bangsa-bangsa secara umum. Setiap kali dalam keadaan senang dan tenang dan kenyang, saya ulangi ya, saya sedang berbicara jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kita bisa belajar dari sejarah. Perjalanan bangsa Israel, 1. Sejarah perjalanan gereja sejak abad pertama, abad kedua, sampai abad yang ke-1200, tahun 1200, abad 12, termasuk juga perjalanan sejarah sebuah bangsa. Ketika Israel dalam keadaan senang, tenang, dan kenyang, apa yang terjadi? Kita lupa Tuhan, iman kita melemah. Itu sejarah. Tetapi coba, ketika gereja di dalam tekanan, ketika bangsa Israel dijepit oleh Amalek dan Filistin, apa yang terjadi? Mereka lebih teguh berseru kepada Tuhan. Mereka lebih kuat. Imannya lebih tertuju kepada Tuhan. Nah, satu pelajaran penting dari cara Allah bekerja dari kisah para rasul pasal 12 ini kita melihat Tuhan menginginkan supaya sidang jemaat mula-mula, supaya para hamba-hamba Tuhan pengen kita menjadi gereja yang tangguh. Gereja masih baru didirikan. Gereja masih seumur jagung. Gereja masih ibaratnya sebagai benih yang masih barusan ditabur di hari Pentakosta, masih mulai kuncup, masih mulai berkembang. Tuhan menginginkan supaya gereja kuat. Tuhan pakai Yakobus. Tuhan pakai titik-titik tetes-tetes darah Yakobus yang dipancung itu.
menjadi cikal bakal percepatan lahirnya Injil sampai ke seluruh dunia. Oh, hati saya bersuka cita. Ternyata Tuhan tidak membisu. Tapi bagaimana dengan Yakobus, Pak? Yakobus kok sudah berhenti di situ? Bagi Tuhan sudah cukup. Yakobus telah berkontribusi untuk mendirikan jemaat-jemaat. Yakobus telah berkontribusi sebagai murid ring 1. Sebagai murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Ada 3 orang murid itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sudah cukup. Kadang-kala bagi kita kurang. Tapi Tuhan bilang cukup. Itulah cara kerjanya Tuhan. Ternyata kita memiliki kairosnya kita masing-masing. Ternyata kita memiliki waktunya kita masing-masing. Ternyata ada kalanya Tuhan memakai kita. Inilah musim-musim kita melayani. Tetapi ada juga nanti waktunya kita menjadi orang yang dilayani. Itulah cara kerja dari Tuhan. Saudara perhatikan kata keterangan waktu pada ayat yang coba kita kembali lagi pasal 12, pada ayat yang ke-3, ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi. Saudara perhatikan. Kok tiba-tiba muncul nama Herodes dalam sejarah gereja? Kalau saudara perhatikan pada pasal 12 ke bawah, pasal 11, pasal 10 dan seterusnya, yang menjadi musuh dari gereja, pertumbuhan gereja mula-mula itu adalah dari kaum agamawi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu musuhnya. Pada pasal yang ke-12, moro-moro kata orang Jawa, tiba-tiba muncul Herodes. Muncul Herodes, ini penting sekali. Gereja sekarang memasuki resesi gelombang yang baru. Gereja sekarang memasuki tahap kepedihan yang luar biasa. Karena apa? Tadinya masalahnya hanya satu dari pihak agama, sekarang ditambah lagi dari pihak politisi. Di pihak pemerintah intervensi tentang keberadaan pertumbuhan gereja pada waktu itu. Wah, tidak bisa saya bayangkan. Kalau kita di Indonesia masih begitu bebas, begitu enak ya, beribadah melayani Tuhan. Pada waktu itu, gereja mula-mula dihimpit dari atas, ditekan dari bawah, didorong dari samping. Tidak heran kalau kita dalam keadaan yang seperti ini mempertanyakan ada Tuhan atau tidak. Tetapi kita perhatikan hari raya roti tidak beragi itu adalah sebuah hari raya yang penting bagi Israel. Pada hari raya itu, mereka bersuka cita sedang merayakan kemenangan, merayakan kebebasan. Tetapi Petrus, tangannya sedang dibelenggu. Melihat keadaan ini, tidak mungkin Allah sedang bekerja. Ya, melihat keadaan yang semacam ini, tidak mungkin Allah bekerja. Saya membimbing satu anak mahasiswa saya yang sudah dinyatakan lulus dengan skripsi nilai yang terbaik. Kita minta dia meneliti bagaimana orang Kristen, keteguhan iman orang Kristen di masa pandemik. Di masa pandemik, termasuk mereka yang terpapar COVID, keluarga yang terpapar COVID, ada keluarganya meninggal, ekonominya hancur, itu diwawancarai. Dan ketika hasil wawancara, memang kita tidak kaget, tetapi prihatin. Karena ternyata biarpun anak-anak Tuhan yang menghadapinya, biarpun dia sudah tergembala selama ini, ternyata ada sesuatu
yang memaksa batinnya, memaksa dirinya untuk berkata apa? Kami ragu Tuhan itu ada membela kami. Kami tidak yakin Tuhan ada. Mengapa saudara kami meninggal? Mengapa ekonomi kami hancur? 2,5 tahun. Krisis melanda negeri kita. Berdampak juga kepada semua aspek kehidupan. Termasuk kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, gereja, dan sebagainya. Tetapi kita melihat, ternyata Allah tidak diam. Ternyata Allah tidak membisu. Kita membaca pada ayat yang ke-6. Ayat itu belum kita baca tadi. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pegawai sedang mengkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan seterusnya. Ajaib, saudara. Ayat yang ke-5, tetapi jemaat dengan tekun. Ini bagus sekali ya. Tetapi jemaat dengan tekun. Inilah cara Tuhan bekerja. Makanya ketika saya diminta untuk melayani pada malam hari ini dalam ada perkumpulan anak-anak Tuhan dalam sebuah PD, saya tidak menunggu waktu. Paling selang 3 menit saja. Saya bilang sama Pak Antoni, tunggu sebentar ya. Maksud saya sempat dulu lihat dulu kalender ya. Jangan sampai tabrakan jadwal gitu. Nggak lama-lama, langsung. Karena apa? Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan ekonomi yang sulit, keadaan negara yang sulit, dunia yang sulit, masih ada orang yang mau berdoa. Bagi saya itu amazing. Bagi saya itu luar biasa. Karena telinga ini sudah terlalu sering mendengar anak-anak Tuhan banyak yang putus asa. Banyak yang masih Kristen tapi sudah ateis. Sudah tidak percaya ada Allah yang memelihara. Ternyata krisis yang dihadapi Petrus membuat jemaat semakin tekun berdoa. Amin, saudara. Ternyata krisis yang dihadapi membuat kita lebih banyak berdoa. Saudara lihat ayat yang kita baca membuktikan bahwa Allah kita itu tidak membisu. Dia bekerja. Terlihat dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 yang sudah saya cuplik, saya bacakan tadi beberapa ayat. Ini saudara. Apa saudara ikut membaca tadi? Petrus lagi ngapain saudara? Bisa dibuka mikrofonnya 1-2 orang. Di penjara. Ya, Petrus di penjara lagi ngapain, Oma, Ibu? Dibelenggu karena ya, Iya. dia rasa Betul. yang luar biasa. Ada satu kebiasaan yang sering saya dengar kalau ini dihotbahkan atau di sekolah minggu lah, katakan begitu. Sering saya mendengarkan yang diceritakan lewat ayat 6 sampai ayat 9 ini, itu yang diceritakannya itu adalah, wah puji Tuhan. Tangannya Petrus yang ada belenggu itu terlepas sore. Rantainya terlepas. Belenggunya terlepas. Kuasa Allah begitu nyata. Mujizat Allah luar biasa. Mujizat? Ya bisa. Tapi ada satu yang kita lupa. Ayat yang saya ulangi baca aja ya, supaya membangkitkan iman kita. Ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus ngapain? Petrus tidur, Bapak Ibu. Oh, ini luar biasa.
Tuhan bekerja dengan bukti, bukan janji. Seringkali yang kita lihat itu sebagai mujizat, yaitu tadi, rantai yang gugur, belenggu yang terlepas, itu mujizat. Yes, mujizat. Tapi ada satu hal yang seringkali kita lupa, dan padahal itu yang paling kita perlukan. Apa itu? Peace. Apa itu? Damai sejahtera di tengah-tengah badai, itu yang tidak terbeli. Saudara, Petrus tertidur. Itu bagi saya lebih spektakuler daripada rantai yang terlepas itu. Kok Petrus bisa tertidur? Saudara, Dr. Lukas menulis Kisah Para Rasul pasal 12 ini dengan tegas dan jelas loh. Dia di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai, maksudnya kaki dan tangannya. Di antara kawalan para prajurit yang menjaga pintu. Kalau Petrus adalah saya, wadak dikduk Pak. Saya ditangkap contohnya, menginjil gitu ya. Menginjil di Sidoarjo, lalu ditangkap, dirantai tangan kakinya, lalu dijaga pengawal, diapit, dia diapit. Supaya jangan sampai lari, karena tahanan penting. Diapit oleh prajurit. Saudara, saya mau tanya, kemarin barusan Yakobus kepalanya dipancung. Kira-kira yang dipikirkan oleh saya, apa kira-kira? Waduh, mari ngene aku rek. Betul enggak? Waduh, aku sudah ditahan ini. Kemarin Yakobus yang dipotong kepalanya. Wah ya aku. Waduh, sebentar lagi saya. Saudara, saya mau tanya, masih bisa tidur? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Itu manusiawi. Tapi ajaib dan luar biasa. Saya memuji Tuhan, saudara. Ajaib dan luar biasa. Inilah bukti Allah bekerja. Ada orang bisa tetap tenang. Ada orang tetap bisa tidur tenang. Ketika di dalam badai yang luar biasa yang mengancam nyawa. Oh, tidak bisa dibeli. Tidak tergantikan. Karena ayat ini begitu mempesona hati saya upayakan untuk melihat waktu ditulis Dr. Lukas dalam bahasa Yunaninya. Saya tidak akan bikin rumit Bapak Ibu ya, saya sederhanakan saja. Itu tidur yang dimaksud di sana itu bukan ngantuk biasa, saudara. Dalam makna yang sebenarnya tidurnya Petrus di sini itu dimaknai secara metaforis oleh orang Yunani itu seperti orang mati. Bahasa Jawanya apa itu, saudara? Tidur apa namanya itu bahasa Jawanya? Mati klesek. Ya, waduh, sangat-sangat nyenyak gitulah ya. Sangat-sangat nyenyak. Saudara, apa sih yang lebih mahal? Apa tuh sebenarnya yang kita cari-cari? Pagi berangkat kerja, pulang sore malam hari. Tujuannya apa sih? Sebenarnya kalau dirunut-runut satu aja. Supaya damai di hati, damai keluarga, bisa ada yang dimakan, dan lain sebagainya. Damai sejahtera. Bukti Allah bekerja di tengah-tengah badai yang mengancam nyawa sekalipun. Oh, kalau Bapak Ibu masih bisa ada hati damai gitu ya. Dalam keadaan keuangan yang begitu sulit, suami istri komunikasinya masih damai gitu ya. Enak, hati tenang, ayo mama, ayo papa, ayo anak-anak makan tahu tempe malam ini. Ada syukur, ada terima kasih. Wah, itu nggak bisa dibeli, Pak. Kita bisa nyenyak tidur. Ternyata yang membuat damai sejahtera nyenyak tidur ternyata bukan berapa deposito kita. Berapa simpanan kita. Ternyata tidak kan. Mana ada dijual di pinggir jalan? Mana ada? Saya belum pernah lihat toko damai sejahtera. Maksud saya yang menjual damai sejahtera adakah? Toko-toko namanya damai sejahtera banyak. Ya, tapi yang menjual damai sejahtera nggak ada, Pak. Dan itu Tuhan berikan kepada Petrus. Itu Tuhan berikan kepada kita. Janji ini sampai hari ini masih tetap berlaku. Amin, saudara.
Ini mahal. Ini berharga. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi. Semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah itu ya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hatimu di dalam Kristus Yesus. Ternyata kalau kita gelisah menghadapi masalah tidak membawa apa-apa. Saudara bisa buktikan itu. Kalau kita gelisah, terburu-buru, tergesa-gesa, makin banyak kesalahan. Makin banyak kesalahan. Tapi kalau kita hati tenang, damai sejahtera, kita bisa melakukan perkara-perkara yang sulit sebesar apapun. Ayat yang ke-9b, Petrus terbangun. Ayat yang ke-9b, Petrus terbangun, dia bilang begini, sangkanya ia sedang bermimpi, sangkanya dia sedang melihat suatu penglihatan. Wow, inilah yang akan terjadi bagi anak-anak Tuhan yang tetap bersandar dan percaya kepada Allah di tengah-tengah badai. Kita akan terkejut, kita akan kaget seperti bermimpi. Pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Seringkali kita anggap mujizat itu kalau 5 roti jadi 5.000. Seringkali kita menganggap mujizat itu kalau 2 ikan menjadi banyak ikan. Mujizat itu kalau kita miskin tiba-tiba jadi kaya. Makanya kita jarang kan bersyukur. Karena mujizat-mujizat semacam itu jarang loh saudara. Yang lumpuh berjalan. Ya kan, yang buta melihat. Kalau yang kita anggap mujizat-mujizat itu adalah hal-hal yang seperti itu, maka saya pastikan Bapak dan Ibu dan saya pasti jarang bersyukur. Pasti jarang bersyukur. Tapi coba, kalau mujizat bagi kita, kita rubah sekarang. Mujizat dari Allah itu adalah damai sejahtera salah satunya. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita masih bernapas, atau kita pergi ke toilet, oh masih lancar gitu. Pernah bersyukur enggak? Oh masih lancar, buang air kecil gitu. Kita kan jarang bersyukur, kita anggap itu biasa-biasa aja. Kita anggap itu biasa-biasa. Yang kita anggap mujizat itu kalau ada badai tiba-tiba diam. Wah, mulai sekarang harus kita rubah cara berpikir kita. Ternyata hari demi hari adalah mujizat. Ketika hati kita masih ada damai sejahtera, wow, itu adalah mujizat. Itu adalah kebaikan Tuhan. Itu membuktikan bahwa Allah ada, bahwa Allah setia, bahwa Allah tetap memelihara hidup kita. Ayat yang kelima dan ayat yang ke-12 di sana disebutkan sidang jemaat berdoa. Lalu ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Sampai hari ini, Allah bekerja dengan bukti, sampai hari ini bisa kita uji. Doa-doa kita masih dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Loh, vaksin itu loh Bapak Ibu, mungkin secara sains, vaksin itu adalah hasil dari penemuan teknologi. Tapi bagi kita orang percaya melihatnya jangan begitu. Kita harus melihat dengan adanya vaksin, dengan bijaksananya pemerintah kita memberi vaksin, itu pun adalah jawaban doa. Amin, saudara? Ya, bagi saya itu mujizat. Bagi saya itu adalah jawaban-jawaban doa dari kita, anak-anak Tuhan, yang berteriak beberapa waktu yang lalu kepada Tuhan. Ternyata Maria, ibu-ibu, dan sidang jemaat berdoa. Ternyata berdoa. Ternyata doa itu menjadi SOP-nya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan itu begitu.
Loh Pak Stephen, saya pernah dengar pendeta berkhotbah. Walaupun kamu tidak berdoa, Tuhan sudah tahu kok isi hatimu. Oh benar, nggak salah, benar. Tapi jangan lupa, kalau itu sudah cara kerjanya Tuhan, SOP-nya Tuhan, ya kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Kita buktikan bahwa doa-doa kita masih dijawab Tuhan sampai pada hari ini. Sidang jemaat berdoa di rumah, lalu Tuhan bekerja melepaskan Petrus dari penjara secara ajaib. Tapi jangan juga kebablasan. Seringkali karena Pak Pendeta mengatakan berdoa, berdoa, berdoa. Lalu kita ngotot begitu ya. Kita menerapkan ngototisasi dalam berdoa. Betul kita harus berdoa, tetapi jangan lupa di akhir dalam setiap doa kita, kita harus katakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi kita harus berdoa, kita tidak boleh begini loh. Saya sering menangani permasalahan keluarga ya, pernikahan ya. Namanya komunikasi dalam pernikahan suami istri. Ternyata setelah dikorek-korek, korek-korek, intinya itu cuma satu. Ternyata istrinya itu bilang begini, iya, harusnya dia sudah tahu. Nggak peka katanya. Sebagai suami, masa dia tidak tahu? Nah ini masalahnya. Ya memang tidak tahu. Kalau tidak diberitahu, mana mungkin tahu. Ini seringkali terjadi. Tapi kepada Tuhan, kita tidak pakai teori itu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memberitahu kepada Tuhan keperluan kebutuhan kita. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan ingin melihat ketergantungan kita kepada Dia. Doa-doa kita masih akan dijawab Tuhan pada hari-hari ini. Apa yang menjadi pergumulan kita? Persekutuan kita malam ini disebut PD, persekutuan doa. Kita pengen agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita sampaikan apa saja yang menjadi request-nya kita. Kita beritahu kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di tempat di mana kita bekerja, di rumah tangga kita, anak-anak kita berdoa. Perhatikan ini saudara, Tuhan masih bekerja. Tuhan menjawab doa dari perempuan-perempuan. Tuhan menjawab doa dari sidang jemaat. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Yang pertama, Dia bekerja meskipun seringkali kita menganggap Dia sedang membisu. Dan yang kedua, Dia tetap bekerja. Tapi Dia bekerja dengan bukti, bukan seperti calon-calon presiden, bukan seperti calon-calon bupati, banyak kampanye, janji-janji, tapi tidak ada bukti. Tuhan kita sudah memberi bukti, bahkan hari ini kita masih ada dengan penuh damai sejahtera. Itu salah satu bukti. Tapi masih ada bukti yang lain yang perlu kita minta. Doa-doamu masih akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Luar biasa, Pastor Stephen untuk firman-Nya malam hari ini. Sangat mengingatkan kita kembali betapa Tuhan itu sangat baik. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan hidup kita walaupun kita berjalan di padang gurun. Ya Pastor ya. Mungkin Bapak Ibu bisa saya resumkan dari firman Tuhan malam hari ini, yaitu memahami cara kerja Tuhan, yaitu Tuhan itu bekerja meski sedang membisu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir bahwa Tuhan itu selalu menopang hidup kita. Pengharapan kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus itu yang kedua, Dia bekerja dengan bukti, bukan dengan janji. Bahkan Dia memberikan satu hal yang tidak bisa diberikan dunia. Kalau dunia hanya memberikan kesenangan yang hanya sekejap, tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya. Damai sejahteranya tidak bisa kita dapatkan di luar selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor atas doanya. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa berdoa. Benar Pastor. Doa itu merupakan nafas kehidupan kita.
Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita kan nggak akan dekat sama Tuhan kita. Pastor, terima kasih atas firman-Nya, tapi sebentar lagi adalah waktunya untuk Q&A tanya jawab. Kira-kira Pastor berkenan ya? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai firman Tuhan malam hari ini. Pak Stevi duluan. Waduh, itu sudah ada, sudah ada Pak Stevi. Ada yang raise hand ya. sudah, Bu. Iya. Iya, ada Pak Stevi. Mari silakan Pak Stevi. Silakan. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat malam, Pastor Stephen Manurun. Malam, Steve. Pastor, saya mau tanya, apakah penyebab kita tidak memahami cara kerja Tuhan adalah kita terlalu cepat bereaksi dengan himpitan atau tekanan yang ada? Sehingga itulah yang membuat kita selalu berpikir dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Tapi seringkali memang kita lupa ya Pak Stephen, ketika kita ada dalam tekanan. Contohnya saya juga, waktu pengalaman yang terakhir ketika mama saya dipanggil Tuhan, reaksi saya sih benar, berdoa gitu ya. Waktu mama dibawa ke rumah sakit itu saya berdoa. Cuma dalam doa itu saya sepertinya memaksa Tuhan gitu ya. Saya bilang, Tuhan kalau boleh, kalau Engkau bisa memperpanjang umur Raja Yosia, Engkau bisa juga memperpanjang umur mama saya. Itu kan kelihatannya logis ya, pakai firman Tuhan. Tetapi ternyata itu adalah keinginan saya untuk saya tetap bisa bersama mama saya gitu. Tapi langsung puji Tuhannya, Tuhan itu langsung menjawab dalam doa itu, bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Ku yang jadi. Jadi memang seringkali kita menjadi lupa itu apakah karena kita terlalu cepat bereaksi gitu Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, baik. Langsung dijawab ya, Mbak Wahyu. Langsung dijawab ya, baik. Ya, betul ya. Langsung dijawab ya? Iya, betul Pak Wahyu. Ya, baik. Langsung dijawab aja, Pastor, silakan. Siap, baik. Ya, terima kasih Mas Tevi. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa Allah tidak menafikan, Allah tidak mengenyampingkan perasaan kita manusia. Kalau itu contohnya dalam keadaan duka atau dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, Tuhan tidak pernah memarahi untuk kita bersedih. Tuhan tidak pernah memarahi kita untuk merasa capek atau merasa sedih atau merasa kehilangan, merasa tidak mampu. Tuhan tidak pernah memarahi Maria dan Magdalena yang menangis karena Lazarus meninggal. Itu dulu. Nah, ketika Mas Tevi tadi mengatakan apa yang membuat kita kemudian menganggap meragukan Allah itu masih meragukan cara Allah bekerja. Sebenarnya yang diperhatikan oleh Tuhan adalah bagaimana kita meresponinya. Respon kita yang pertama sedih, wajar dong. Orang yang kehilangan itu wajar berduka. Orang kemudian kehilangan, wajar dong. Merasa susah, wajar. Tetapi kemudian yang tidak boleh adalah ketika kita mengambil kesimpulan. Dalam proses itu, dalam proses goncangan tadi itu, dalam proses pergumulan itu, yang tidak boleh adalah ketika kita mengambil kesimpulan seperti bangsa Israel, ketika mereka tidak ada makanan. Ketika tidak ada makanan, mereka lapar, wajar. Mereka boleh minta makan kok. Ketika mereka pengen makan daging, wajar, boleh kok makan daging. Yang tidak boleh itu tadi kan yang dimarahi Tuhan, ketika mereka mengambil kesimpulan begini. Allah itu tidak ada. Ada ayat yang mengatakan, ada apa tidak Allah itu di antara kita? Nah, yang Tuhan tidak boleh adalah kita mempertanyakan eksistensi Allah dalam hidup kita. Itu dia. Kalau kita mengatakan, Tuhan, bagaimana aku nanti? Mamaku tidak ada. Tuhan, bagaimana? Utangku begitu banyak. Wajar itu. Wajar. Ketika kita mengeluh, ketika kita berkata, Tuhan, bagaimana? Lalu kita bilang begini, tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan memberi jalan keluar. Nah, itu dia. Tapi ketika kita mengambil kesimpulan begini, wis ka ono Tuhan-Tuhanan wis. Nah, itu yang
ketika kita mempertanyakan eksistensi Allah, kita mundur. Itu yang Tuhan tidak mau. Artinya kita sebenarnya bukan orang Kristen gitu loh. Kok masih mempertanyakan eksistensi Allah? Ada apa tidak sih Tuhan itu? Yang sebenarnya kan harusnya begini. Tuhan, aku sedih sekali loh ini. Mamaku meninggal. Terus bagaimana Tuhan masa depanku? Tuhan, aku percayakan hidupku kepadamu. Kalau aku pikiri nggak mampu ini Tuhan. Tapi aku percayalah kepada Tuhan. Nah itu sebenarnya. Jadi betul tadi sebenarnya Kak Stevi sudah menyimpulkan juga. Ketika menginginkan seperti Hizkia, perpanjanglah umur mamaku. Sah-sah saja sebenarnya. Sah-sah saja. Tapi ketika Roh Allah mengingatkan, Stevi, Mama sudah lebih senang dengan saya di sini. Lalu kita berkata, yes Lord, yes amen. Aku takluk. Nah itu sudah tepat. Itu kira-kira untuk Kak Stevi ya. Yang lain. Terima kasih Pak Stevi. Terima kasih Pak Stevi atas pertanyaannya. Pastor, ada pertanyaan di chat room dari Pak Hadi Wibowo. Pastor, apa yang membedakan doa biasa dan doa puasa? Dalam kondisi apakah kita harus berdoa puasa? Ya, baik. Mari silakan Pastor dijawab. Pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Yang membedakan doa yang biasa dengan doa puasa, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, sebenarnya jawabannya cukup panjang, tapi saya ringkaskan saja. Sebenarnya sama-sama berdoa, ya, sama-sama berdoa. Tapi mengapa kita kadang-kala diminta untuk berdoa dan berpuasa? Nah, dari sisi bebannya, ya perhatikan, dari sisi bebannya kita sedang menghadapi beban yang berlebih menurut penilaian kita. Kita merasa kita harus melibatkan kekuatan yang luar biasa menghadapi ini, sehingga kita perlu berpuasa. Itu dari sisi bebannya. Tapi dari sisi kita dulu sekarang. Dari sisi kita yang berdoa, mengapa kita harus berpuasa? Nah, Alkitab kita mengatakan begini. Kalau kamu berpuasa, ayo wajahmu dicuci ya. Jangan kelihatan kamu susah. Ayo rambutnya dibikin yang rapi. Jadi artinya ketika kita berpuasa itu jangan untuk dilihat orang, supaya kita dilihat orang dalam keadaan pergumulannya berat, lalu menarik simpati dari orang lain. Bukan. Berpuasa itu seperti ini. Dalam kitab Yesaya dibilang begini. Kamu ini bagaimana? Kamu berpuasa, tetapi kamu masih memberikan makan sapi lembumu. Kamu berpuasa, kamu menyuruh budakmu bekerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi inti dari puasa itu adalah sebenarnya kita ingin melekatkan diri kita, memposisikan diri kita lebih dekat dengan Tuhan pada momen-momen tertentu. Bukan berarti kalau doa biasa tanpa puasa tidak melekat dengan Tuhan, bukan. Tapi itu keputusan kita pribadi untuk apa? Dari sisi beban, kita sedang menghadapi beban yang khusus, maka perlu berpuasa. Istilahnya Yesus begini, loh, untuk apa mereka puasa? Mempelai prianya kan masih ada di sini. Artinya apa? Mereka tidak ada masalah terlalu berat, kok ngapain berpuasa gitu loh. Nah, dari sisi beban kita berpuasa, dari sisi kita, ya kita sendiri, walaupun tidak ada masalah, nggak ada beban, kita ingin mendekatkan diri, kita ingin menghibahkan diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, keputusan kita pribadi. Nah, jadi dari sisi itu ya, tidak ada sebenarnya bedanya. Yang membedakan itu adalah beban dan motivasi dari diri kita. Itu kira-kira Bapak yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pastor. Pak Hadi Wibowo, bagaimana Pak? Sudah cukup jelas ya? Seharusnya sudah cukup jelas sih. Ada pertanyaan Pastor dari Bu Rustin. Kayaknya Bu Rustin sudah tanya. Terus mari silakan Bu. Iya, ya tadi Pak Mendenda kan menceritakan cara kerja Tuhan. Allah bekerja dalam setiap waktu. Contohnya ya Yakobus dipenggal kepalanya, ya toh, dipenggal kepalanya. Terus yang namanya Petrus dipenjara tapi ditolong oleh malaikat. Kalau Yakobus tidak ditolong ya. Terus saya pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak melindungi orang-orang Kristen zaman sekarang? Kan belum selesai melakukan amanat agung, ya kan? Terus yang kedua itu kan sudah terdapat dalam kitab Wahyu bahwa bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa dan akan terjadi
bencana kelaparan. Ya ini terjadi pada saat ini, dunia ini sekarang Indonesia kan sudah negara-negara lain dalam bencana, dalam Indonesia pun dalam bencana ya. Terus solusi jalan keluarnya tuh gimana? Masa selain hanya doa saja? Iya, baik. Ya. Terima kasih Ibu Rustin yang sudah memberi pertanyaan. Mengapa Tuhan tidak menolong kita gitu ya? Nah, pertanyaan ini wajar. Pertanyaan ini wajar. Saya sudah sebutkan tadi. Orang-orang yang terkena COVID itu banyak teman-teman saya pendeta. Banyak teman-teman saya pendeta. Banyak juga sidang jemaat. Di jemaat saya juga ada yang meninggal. Dan pertanyaan itu bisa muncul. Dari hasil penelitian mahasiswa saya, pertanyaan itu muncul. Dan itu wajar. Tuhan, mengapa Engkau tidak menolongku? Nah, itu dari sisi kita. Karena kita melihatnya kalau kita terpisah dengan orang yang kita kasihi itu adalah sesuatu yang bagi kita itu wajar. Bagi kita itu adalah malapetaka begitu. Padahal sebenarnya semua orang harus menghadap kepada Tuhan. Hanya waktunya saja. Ya. Hanya waktunya saja. Nah, jadi ketika keadaan contohnya meninggal begitu ya, itu mengena pada diri kita, memang kita akan goncang. Kita akan berkata, "Loh Tuhan, mengapa Engkau tidak menolongku?" Ternyata cara Tuhan menolong kita adalah dengan mengambil orang yang kita kasihi itu lebih dahulu. Dalam kitab Mazmur disebut, terlebih indah kematian, sangat-sangat indah kematian orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu dulu. Jadi, kita seringkali melihatnya bahwa Tuhan tidak menolong kita. Kalau kondisi yang sekarang bagi saya, Tuhan menolong kita luar biasa. Dengan adanya vaksin, Tuhan berikan orang-orang pintar untuk menemukan vaksin. Kemudian Tuhan kasih kita pemerintah yang mencoba untuk memutar ekonomi kita dengan baik. Dan sekarang sudah semakin baik. Nah, kalau di zaman Ibu tadi menyinggung mengenai kitab Wahyu, bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Nah, itu kita lihat lagi dari perspektif, dari sudut pandangnya Allah ya, akhir zaman begitu ya, dari sisi akhir zaman, menurut saya nanti agak panjang untuk menjelaskannya. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong, saya kira tidak juga. Sampai hari ini Tuhan menolong kita ya. Sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kita. Hanya dari sisi pandangan kita berbeda-beda. Ya, karena istilah menolong itu selalu kita anggap yang menolong itu yang selalu mengenakkan bagi kita. Yang nyaman bagi kita. Padahal ketika Yakobus dipenggal kepalanya, Tuhan mencintai Yakobus. Malah lebih cepat dia bahagia dibandingkan Petrus yang masih bergumul terus menderita mengabarkan Injil. Yakobus sudah lebih dahulu menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang memang kita sulit untuk memahaminya. Ya, itu dulu Bu Rustin, mungkin tidak memuaskan, apalagi eskatologi tadi ada satu topik khusus yang panjang untuk membicarakan perang, melawan perang bangsa dengan bangsa itu tadi, Bu ya. Mohon maaf, Bu ya. Baik, Bu Rustin, sudah puas ya Bu? Sudah cukup puas, soalnya waktunya udah malam juga, sebenarnya masih ada beberapa yang mau menanyakan lagi, tapi karena waktunya terbatas. Itu Bu Dia udah, dari tadi saya udah dicatat terus sama Bu Dia. Mari, silakan Bu Dia. Pastor mohon satu pertanyaan, setelah itu akan kita tutup ya Pastor ya. Ya, mari silakan Bu Dia. Terima kasih Bu Wahyu waktunya. Shalom Pastor Stephen. Shalom. Sedikit aja ya. Terima kasih, walaupun sedikit saya pengen tanya mengenai tadi membahas pertama itu, Pastor sempat bilang, kalau nggak salah ya, orang mati itu nggak usah dilihat senyum atau apa gitu ya. Nah, ini saya pertanyaan aja sih, kebetulan orang tua kami kan semua masih orang seberang. Jadi kami sekeluarga itu yang sudah kenal Tuhan hanya kakak saya nomor 1 dan saya nomor 2, yang lain belum semua. Nah, kami sering ya berdoa, pasti bergumul, kita ingin semua diselamatkan. Nah, waktu itu orang tua kami, ayah kami, bapak kami, sering kami menginjili. Tapi dari seberang adik-adik kami juga sama, jadi orang tua saya biasanya ibu saya, satu ini. Nah,
ini saat terakhir kita mesti BCI ya, istilahnya BCI. Kalau nggak ada orang kita selalu BCI. Tapi ibu saya mesti, nanti Bapak bingung loh ya, satu Muslim, satu Kristen, gitu ya. Terus pada waktu beliaunya wafat, itu benar-benar tersenyum. Nah, kakak saya nomor 1 bilang, "Wis puji Tuhan, kita percaya Bapak itu di dalam hatinya pasti sudah mau terima Tuhan Yesus." Kenapa? Dia senyum. Lah, mohon maaf ya, kalau yang jemput bukan Tuhan Yesus, masa dia bisa tersenyum ya? Misalnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kami punya keyakinan Tuhan, Bapak saya, kami tuh sering ya kalau didoakan, yo, gitu-gitu ya. Maksudnya kalau ada yang lain masuk, kedap-kedap suruh kita diem. Nah, berarti kan sebenarnya Bapak saya tuh mau gitu ya. Cuman ya mungkin nggak bisa. Tapi pada akhir kehidupannya itu, ya waktu dipanggil Tuhan itu senyum ya. Jadi, nah itu bagaimana? Kami sih percaya Tuhan pasti sudah Bapak sudah diselamatkan oleh Tuhan ya, dengan terbukti meninggalnya tersenyum. Nah seperti itu, Pastor. Bagaimana, Pastor? Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu. Ya, jadi kita sangat sukacita kalau keluarga kita meninggal dengan keadaan senyum. Kita menginginkan itu semua karena kita yang hidup di dunia ini, kita pengen cara meninggalnya pun bagi kita perhitungkan. Kita manusia di dunia ini. Cara meninggalnya pun bagi kita itu penting. Dan saya pun sangat mendukung. Saya pengen juga nanti kalaupun meninggal, Bu, kalau bisa lagi khotbah saya, Bu. Lagi khotbah, terus lagi senyum gitu ya. Ya, semua kita pengen kita meninggal dalam kondisi itu. Yang dimaksud Pak Stephen apa? Yang tidak boleh generalisasi. Nah, maksudnya gini, semua orang yang meninggal di dalam Tuhan pasti senyum. Wah, itu yang berbahaya kan? Karena banyak rasul-rasul kita, banyak pendeta-pendeta kita itu yang meninggal dalam, mohon maaf, ada yang digergaji menurut kitab Ibrani, ada yang dimakan binatang buas, dan bisa saja seperti pesawat Adam Air dulu yang jatuh, banyak pendeta di dalam situ. Lalu kita, yang saya takutkan itu, kita tidak boleh melakukan generalisasi. Kalau dia meninggal kecelakaan, contohnya begitu ya, hamba Tuhan, bukan karena kesalahannya ditabrak orang. Nggak mungkin tersenyum kan, lagi ditabrak penyok semua kan gitu. Maksud saya, jadi kita berharap supaya kita meninggal dalam keadaan baik. Kita berharap keluarga kita meninggal tersenyum. Saya bersyukur tadi ya dengan disampaikan Injil kepada Papa ya, beliau sudah di surga, udah pasti itu. Sehingga beliau bisa tersenyum waktu meninggalnya. Tapi yang tidak boleh adalah melakukan generalisasi bahwa orang yang imannya bersama Tuhan Yesus pasti selalu senyum. Nanti di tetangga sebelah juga mereka bikin lipstik, mereka bikin senyum-senyum, itu berbahaya kan gitu. Jadi cara mati itu penting. Tapi cara mati tidak menentukan orang pasti ke surga atau tidak. Ya, demikian Bu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih sekali Pastor untuk jawabannya. Tuhan berkati. Iya, bagaimana Bu Dia, sudah cukup jelas ya jawabannya. Iya. Pastor, ini karena waktunya sudah cukup malam, mungkin sesi Q&A-nya kita tutup, dan bagi Bapak Ibu sekalian kalau mau mendengarkan khotbah dari Pastor Stephen Manurung malam hari ini, bisa di YouTube-nya PD Keset, like and subscribe, dan bagikan ke kerabat, saudara, rekan, supaya menjadi berkat, dan banyak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena damai sejahtera hanya Tuhan Yesus yang memberikan, bukan dari yang lainnya. Terima kasih, Pastor, atas firman Tuhannya malam hari ini, sangat membuat kita semakin dekat, melekat sama Tuhan, bahwa kita semakin mencintai Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, pengharapan kita satu-satunya. Terima kasih, Pastor. Mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita undang Bu Mita untuk menyanyikan satu lagu, dan Pastor untuk melakukan doa penutup dan memberikan doa berkat untuk memberkati kita semua. Terima kasih. Mari Bu Mita. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita Zoom ini. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great. How great
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Yes, He is. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sorak-sorannya bagi Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada host, silakan host. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami, Tuhan, keluarga kami membawa pekerjaan kami membawa masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Membawa semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, para misionaris, gembala-gembala sidang, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, pakai kami bersama-sama Tuhan, untuk teguh dalam iman, untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang dimenangkan, khususnya lewat persekutuan doa kami ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan, berkat kasih karunia dari Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, itulah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau, melindungi engkau, dan jika engkau dalam pergumulan, Roh-Nya yang kudus memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Berpisah dan kembalilah ke tempat kita masing-masing di dalam nama berkat segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Amin. Ya, terima kasih.